video kali ini, saya akan mengisi materi pembelajaran PPKN kelas 10 bab 7, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian B, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara mengajarkan bangsa Indonesia untuk selalu berpikir positif tentang keberagaman sebagai pembentuk persatuan dan kesatuan. Kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Yang pertama, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan juga falsafah bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, dan juga rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, tindakan, keputusan bagi penyelenggaraan negara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dibanding kepentingan diri sendiri, kelompok, suku bangsa, dan daerah. Tujuan wawasan Nusantara ini ada dua loh teman-teman. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara ke dalam, dan yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam ini contohnya adalah aspek sosial dan aspek alami. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara keluar adalah ketertiban dunia. Bagian C, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Bagian 1, aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Nah, aspek Trigatra ini ada 3 loh teman-teman. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Bagian 2, aspek-aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Nah, aspek-aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara ini ada 5 loh teman-teman. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial budaya. Dan yang kelima, pertahanan dan keamanan. Bagian 3, hubungan Trigatra dan Pancagatra dengan wawasan Nusantara. Nah, jadi hubungannya adalah Trigatra dan Pancagatra merupakan kajian dalam wawasan Nusantara karena keduanya termasuk dalam Astagatra yang memiliki hubungan yang erat yang saling ketergantungan dengan aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. 4. Hubungan antar gatra. Yang pertama, gatra geografi dengan kekayaan alam. Yang kedua, gatra geografi dan gatra kependudukan. Yang ketiga, gatra kependudukan dengan gatra kekayaan. 5. Hubungan antar gatra dengan Pancagatra. Yang pertama, hubungan gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Yang kedua, hubungan gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, hubungan gatra ekonomi dengan gatra ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, hubungan gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, dan juga pertahanan dan keamanan. Yang kelima, hubungan gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya. I should fuck her in a Benz.